yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bersama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama nyatakan, lebih dari yang telah ku pinta. Amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan, semua telah Kau sediakan. Semuanya Engkau sediakan bagi hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat kami menghitungnya Tuhan. Atau dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal, saudara. Sama-sama katakan, lebih dari yang telah ku pinta. Kau lebih dari semua. Semua telah Kau sediakan Tuhan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Sungguh tidak dapat kami mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya. Oh, kami tak dapat menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari angkat tanganmu saudara, dengan segenap hati naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau Tuhan, Kau Tuhan, yang mengasihiku. Kaulah jaminanku, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku.
Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur. Di setiap ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau yang mengasihi kami. Sebab Engkau jaminan hidup kami. Hatimu ada bagi kami Tuhan. Yes Lord, kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, sungguh Kau Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Mari sekali lagi, lebih lagi, naikkan ini sebagai doa dan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu. Yes Lord Jesus. Sebab kami tahu hatimu ada bagi kami Tuhan. Sebab kami tahu Kaulah jaminan hidup kami. Kaulah yang menolong setiap kami. Apapun yang jadi pergumulan kami, kami yakin ada jalan keluar di dalam hadirat-Mu Tuhan.
mengatasi langit, namamu mengatasi bumi Tuhan. Bagimu kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan. Come on, yes, Jakarta, lift up your choice. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu katakan, kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Tinggikan dirimu, sebab Engkau mengatasi langit Tuhan.
Lebih dahsyat lagi kita mau nyatakan. Tinggikan dirimu, kau mengatasi lagi. Yes Lord Jesus, we want to lift up your name. Tuhan lift up your voice, lift up your hands and say, mengatasi lagi. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh, mengatasi bumi. Yesus Kristus Tuhan kita yang dahsyat. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, boleh lambaikan tangannya, boleh kasih tahu kiri kanannya, Tuhan Yesus mengasihimu. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, amin. Katakan, kita dibantu serupa dengannya. Amin. Dicipta dengan tujuan yang mulia, bawa terang selamatkan dunia. Katakan, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi hebat, ku mau
pemenang dan terang di dunia. Di dunia. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, come on. Dunia dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, Membawa terang keselamatan dunia. keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, Resi kebesaran kuasanya, menceritakan kebesaran kuasanya. menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku menjadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Musik memuji Tuhan. Boleh kita samakan tepuk tangan kita seperti ini? Kau dahsyat Tuhan. Di tempat ini kami mau tinggikan satu nama, yaitu Yesus Tuhan. Woo! Sama-sama kita mau angkat tangan kita dan kita mau katakan, ku mau menjadiku. Dengan imanmu katakan, ku mau menjadi hebat. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, terang di dunia. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Lebih sungguh lagi kami mau
that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ya, Church memuji Tuhan di tempat ini. Mari jemaat, berikan suaramu yang terbaik. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, once more, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Jemaat bersemangat untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini kesempatan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan yang kami punya Tuhan. Kami memberi Tuhan karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanmu.
Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Sebab bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini dari awal. Katakan, sama-sama katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama kita mau naikkan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan, bagaikan langit yang membentang. Amin. Kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku.
tiada terhitung kesetiaanmu, tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaanmu. Sekali lagi, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Berikan pujian kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Anak-anak-Mu dapat datang sehat, duduk di tempat ini. Mereka telah mempersiapkan hatinya. Mereka mempersiapkan pikirannya. Maka Tuhan Yesus Kristus berbicaralah kepada mereka. Dan Elohim Roh Kudus bekerja bagi mereka. Terangi hati pikiran kami buka hati kami ladang yang subur ini. Tanami kami dengan benih-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang terkasih, silakan duduk. Shalom. Baik, nama saya Dedi Setiawan Lee. Saya pastor di gereja GKK, Gereja Keluarga Kristus di bawah naungan Sinode Yakin, di bawah Bapak Petrus. Sebelumnya saya mengucapkan syukur dan terima kasih bagi buat gembala di sini dan para pemimpin di sini mengizinkan saya untuk sharing firman di tempat ini. Senang berkenalan dengan saudara sekalian. Sebelumnya saya menyampaikan juga salam dari para gembala dan pemimpin dan jemaat dari Gereja Keluarga Kristus Jakarta Utara buat para jemaat yang terkasih di tempat ini. Terima kasih. Saya datang dengan anak saya yang nomor 3. Saya punya 3 anak dan karena rambut saya putih, saya perlu memberitahu saya mempunyai 1 cucu. Tapi saya masih muda, Ibu. Menurut Musa. Menurut Musa saya masih muda ya. Oke, baik, saya akan membawakan hari ini satu sharing firman Tuhan yang ringan saja. Ya, ringan tapi tentu akan memerdekakan dan menghibur, ya, menguatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan, ya. Ini saya beri judul Motor Kesayanganku dan Buku Panduan Garansi. Ya, kalau di Alkitab nggak ada ya, karena zaman dulu masih pakai onta dan kuda. Ya. Tapi tentu kita tahu bahwa Alkitab adalah kekal. Dan firman-Nya terus bisa hidup di sepanjang zaman. Hari ini kita tidak naik kuda yang ada buntutnya, tapi kita naik kuda yang diisi bensin, betul? Berapa puluh tahun yang lalu ya, mobil kuda ya, Panther, ya kan segala macam ada. Oke, hari ini saya beri judulnya ini, Motor Kesayanganku. Ini kalau saudara tahu nih, ada yang tahu kalau yang hobi motor ini motor apa? Moge, jelas Moge. Apa Ibu? Harley, ya, itu motor paling mahal ya. Saya nggak pernah kepikiran sampai ke Harley. Ya, saya pengguna motor puluhan tahun ya. Saya hobi banget naik motor karena Jakarta itu macet. Ya, naik motor tuh enak. Apalagi saya tipe orang yang ministry, ya, pelayanan. Kalau pelayanan itu kita kalau diundang, kadang-kadang gangnya gang kecil. Bawa mobil pun parkir juga susah kadang-kadang. Jadi memang kalau seorang pelayan yang kerjanya di dalam misi ya, itu biasanya memang hobi banget naik motor. Ya, jadi saya saya punya cita-cita ya, tapi ya kita juga harus tahu lah saya ini gembala ya kan, jangan terlalu kayak gimana gitu kan. Hari ini saya pakai jaket kulitnya aja ya, motornya belum ada. Ini motor Yamaha Rebel namanya ya. Ya, Yamaha Rebel 500 ya, motornya itu keren banget, saya demen motor yang kayak gini, model touring ya, bukan model balap. Oke, next. Oke, ini ayatnya, kita baca yuk, sama-sama, kelihatan ya. Ini ayat favorit lah ya, bagi kita orang percaya ya, 1 Korintus 20 ayat 6, ini yang A ya, kalimat pertama. Mari kita baca 3, 2, 1. Yes, kamu semua, saya, kita semua, dan bahkan para pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak gereja, dan bahkan orang-orang perjanjian lama. Akhirnya dengan kematian Kristus di atas kayu salib, kita semua telah dibeli. Dan harganya lunas dibayar.
nggak dicicil ya, nggak dikredit pakai bunga, nggak. Ya, kita lunas dibayar, semuanya lunas dibayar. Mau semahal apapun, semuanya lunas dibayar. Ya, 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, di sini ada Rasul Petrus duduk. Ya, ditulis oleh Rasul Paulus. Tentu kalau kita mau baca Alkitab itu harus lihat konteks zaman, ya, konteks budaya. Kita selalu diajarkan seperti itu ya. Jangan literal, karena kalau dengan literal tuh pemikiran kita yang zaman kini nggak akan pernah nyampe. Jadi harus baca secara konteks budaya masa itu. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini, terutama ayat ini, itu dengan pikiran Rasul Paulus pada masa itu dalam zaman budaya Romawi. Betul? Ya, masih zaman penjajahan Romawi. Sebelumnya di bawah penjajahan Yunani. Ya, makanya Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi berapa ratus tahun kemudian ketika ada seorang kaisar Romawi bertobat, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan kemudian bertambah akhirnya di seluruh dunia, seluruh bahasa diterjemahkan. Ya. Jadi Rasul Paulus menulis ini dengan konteks budaya masih zaman penjajahan Romawi, di mana pada masa itu ada yang namanya budak, saudara. Kalau zaman sekarang masih ada budak nggak ya? Nggak ada ya. Tapi kemarin waktu perang di Timur Tengah itu yang kelompok-kelompok yang radikal itu ya, dia memperbudak orang lagi. Ya, beberapa orang yang ditangkap, di-capture dari segala macam bangsa itu dijadikan budak. Ya, itu terjadi berapa tahun lalu ya, berarti ya, karena akhirnya kelompok itu telah dikalahkan. Amin. Ya, jadi budak pada masa itu adalah sosok manusia yang sama persis kayak kita. Tapi masalahnya mereka tidak dilindungi oleh undang-undang HAM. Nggak ada masa itu. Ya, masa kekaisaran, masa kerajaan itu semuanya berdasarkan hati pikiran raja. Gitu. Tapi kebetulan kalau Romawi sih rada mendingan waktu itu ya, karena ada senat ya, jadi ada undang-undangnya yang lumayan baik. Gitu. Tapi tetap sebagai kekerajaan atau kekaisaran yang menaklukkan bangsa lain, itu budak tetap tidak punya harga yang baik sebagai manusia. Ya, jadi dari bahasa Yunaninya ini disebut agorazo atau ex agorazo. Artinya gini, ini suatu cerita ketika budak dijual di pasar budak, kemudian ada seorang tuan, lihat kan di kayak apa sih, kayak lelang gitu loh, ya kan, harganya berapa gitu, ya kan, harganya berapa terus dilelang sampai yang paling tertinggi dibeli. Ya, jadi budak itu ya sama seperti barang juga ya, makin bagus barangnya, makin antik, ya kan, yang pembelinya suka, dia akan beli. Ya, saudara tahu lukisan Vincent van Gogh? Tahu ya, saya rasa ya, terkenal sekali ya. Vincent van Gogh itu harganya luar biasa, saudara. Kita yang duduk di sini mah kayaknya sih, walaupun anak Bapak Yahweh, tapi untuk beli kayaknya belum kali ya, mahal banget. Tapi saudara tahu pembuat lukisan ini? Beliau mati bunuh diri, saudara. Kasihan ya. Ya, dia putus asa karena dia dibuang. Dia merasa sendiri hidupnya. Ya, dia depresi, dia stres, akhirnya dia bunuh diri. Padahal berapa ratus tahun kemudian, bahkan berapa ratus tahun kemudian, lukisan itu dicari orang, koleksi dan mahal banget harganya. Oke, balik lagi ke ayat ini. Ya, jadi ini berbicara tentang Kristus yang telah membeli kita. Amin, lunas dibayar ya. Saudara sudah lunas dibayar. Ya, dulu saya pernah khotbah di sini sebelum COVID, berarti kayaknya 3 tahun yang lalu kali. Ya, 3 tahun yang lalu tentang budak yang menjadi anak. Saudara kalau diangkat anak sama Presiden Jokowi sekarang masih berkuasa ya, seneng nggak? Saya juga mau, tiba-tiba kalau dipanggil ya kan, ada ajudannya datang, Bapak Dedi Setiawan, pastor ya, pendeta ya, iya, dipanggil sama Pak Jokowi. Terus saya tanya, kenapa ya? Kan takut dong, kenapa ya? Nggak tahu sih, saya dengar Bapak mau diangkat jadi anak. Saya akan dandan yang paling rapi, pakai minyak wangi yang paling wangi, ya kan? Datang kepada beliau dan saya diangkat menjadi anak. Ya. Terlebih lagi ini ada satu sosok yang mengangkat kita dengan luar biasa. Raja segala raja. Raja kekekalan, saudara. Dia belinya juga bukan beli yang, kalau saya tadi beli motor mungkin karena hobi ya. Tapi dia beli dengan cinta yang luar biasa loh.
Dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari kematian yang luar biasa dengan penuh penderitaan. Di sini yang perempuan yang punya suami, ya kalau punya suami yang kayak begini, gimana rasanya? Yang cintanya seperti itu. Ya kalau punya suami yang bahasa cintanya act of service ya, melayani ya, saya termasuk yang act of service. Jadi kayak anak saya kalau Dedi buku dong, buku kas gitu, saya langsung beliin tuh, walaupun capek saya langsung beliin karena saya act of service gitu. Ya biasa perempuan jatuh cinta kepada laki-laki yang act of service ya. Kebanyakan soalnya kan perempuan yang dijadikan pelayan ya kan. Nah kalau ini laki-laki act of service ya. Gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Dia membeli kita lunas dibayar. Next. Ya tadi itu tentang ayatnya. Sekarang saya mau bawa tentang yang ringannya. Ini gambar siapa ya? Ini foto dari wakil gembala saya, namanya Pastor Bobby Rajawane ya. Beliau sudah kesaksian di mana-mana, beliau pernah masuk penjara karena kasus narkoba berat. Dia salah satu orang kepercayaan dari bandar narkoba paling terbesar ketiga di Indonesia yang kemudian mati ditembak, bosnya mati ditembak. Ya. Dia salah satu orang kepercayaannya. Dia masuk penjara sekitar tuntutannya 20 tahun saudara. Maksimal ya, tapi dia akhirnya bebas setelah 9 tahun. Ya, dipotong setengah. Dan dia di sana sekolah Alkitab sehingga dia bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan hari ini beliau sangat berharga. Ya, dari orang yang tidak berharga, budak setan kemudian menjadi anak Allah. Ya, Tuhan angkat beliau sedemikian rupa, saudara-saudara. Amin. Begitupun saudara yang duduk di sini semuanya sangat berharga. Ya, tadi nyanyinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara bisa jadi apapun sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan tidak pernah yang buruk. Tidak pernah yang buruk, selalu yang baik. Amin. Kayak ini Pastor Bobby kemarin ceritanya dia biasa naik motor, motor apa ya, warna kuning Repsol begitu, terus agak motor balap lah ya, warna kuning. Tapi karena motor itu udah lama ceritanya, biasa kalau kendaraan udah lama itu agak remnya kurang, ya kan, mesinnya kurang, akselerasinya kurang. Jadi ceritanya intinya setahun belakangan dengan motor itu beliau sudah kecelakaan 3 kali. Beliau ini tinggi ya, lebih tinggi dari saya, badannya lumayan besar. Jadi sudah jatuh 3 kali sehingga dia punya cita-cita mau beli motor baru. Tapi karena beliau badannya besar, dia tidak mau beli motor yang kecil. Kayak misalnya, sebut merek nggak apa-apa ya di sini ya, Ibu Gembala? Nggak apa-apa ya? Dia mau beli kayak Mio gitu ya, kecil. Itu kalau kecil banget kan kayak beruang naik sepeda, ya kan? Karena badannya besar, ya kan? Jadi akhirnya beliau mesti beli motor yang rada gede lah. Nah cuman harganya mahal saudara kalau baru. Jadi beliau beli motor bekas, karena beliau hamba Tuhan ya, hamba Tuhan ya kita tahu lah ya, bukan pengusaha kan. Jadi beliau beli motor bekas ya, motor gede tapi NMAX ya, Yamaha NMAX ya. Kalau X-Max kan yang lebih kecil ya, 150 cc, ini 250 cc. Jadi memang gede motornya, lumayan. Bekas ya tapi saudara ya. Dan penampakannya bagus banget saudara. Penampakannya bagus, dia sempat kasih lihat saya hari pertama beli. Kemudian hari pertama saya janjian sama dia, kita nonton yuk di bioskop. Di dekat rumah saya di Kemayoran ada bioskop Citra Experience Mall ya. Nonton di sono, parkir di basement 3 kalau motor ya saudara. Jadi besok kalau mau nonton di sono parkirnya basement 3 yang naik motor ya. Turun kita parkir, kita nonton yang malam jam 7, pulang nonton yang jam 9, pulang jam 11. Ke tempat parkiran, ternyata motornya nggak bisa di-starter. Mogok berat, bingung. Akhirnya panggil tukang bengkel melalui Google. Sekarang banyak ya, semenjak Covid banyak panggilan. Ya, banyak panggilan. Jadi dipanggil, periksa, bawa aki segala macam, akinya lumayan gede karena motor gede, mahal akinya itu waktu itu ya 300, saya ingat banget beli baru, pasang belum sama tukang bengkelnya itu dipanggil 200, 500 habis sekejap doang. Udah dipasang, puji Tuhan, motornya tetap nggak nyala. Motornya tetap nggak nyala. Rumah saya dekat sih dari bioskop, sekitar 3 menit, 5 menit. Nah, ceritanya kita kan badan lumayan tinggi ya kan, kita pikir kita mau dorong lah ya motornya. Tapi itu motor besar nggak gampang dorongnya. Dari basement 3 sampai ke atas itu nggak gampang. Jadi akhirnya udah basementnya tinggi lagi, gitu loh. Jadi akhirnya keputusannya ditinggal, saudara-saudara.
Ditinggal, dia tidur di rumah saya, karena rumah saya dekat. Besok pagi dia bangun pagi-pagi, ya. Terus saya ngobrol sama dia di rumah tuh dia kelihatan mukanya stres gitu loh. Karena sebagai hamba Tuhan dia cuma punya kuda satu-satunya itu aja untuk dia melangkah. Gitu. Ya, jadi tentu kalau kita punya kendaraan satu-satunya mogok pasti ribet. Ya, mau kerja ribet, mau pelayanan ribet gitu. Jadi dia agak stres gitu. Dia mikir, segala macam lah. Akhirnya besok pagi dia bangun, dia berencana bawa ke bengkel ini, bengkel ini, bengkel ini. Terus dia pagi-pagi di jalan, dia ambil motornya, saya pergi pelayanan. Malam saya baru ingat, oh ya tanya sama dia, Pastor Bobby gimana motornya? Tahu apa yang terjadi? Motornya sampai malam belum keurus. Sebab dia mau masukin bengkel resmi tuh tukangnya nggak ada yang mau narik. Perlu duit lagi lah istilahnya. Akhirnya dia minjem lagi duit 2 juta gitu kan. Ya kita keluarin dari ministry, kasih dia. Ya intinya akhirnya, tahu saudara, 2 hari kemudian motornya baru kelar. Ya, sempat dia pinjam motor temennya, kelar motornya, ya kan? Habis itu kelar nyala, baru 2 hari dipakai, mogok lagi. Nah, yang saya mau tanya, next silakan. Nah ini motor pada jatuhan ya. Nah yang saya mau tanya begini saudara-saudara. Saudara punya kendaraan semua ya di sini ya, saya anggapnya ya. Punya motor? Siapa yang punya motor angkat tangan? Punya motor. Yang punya mobil angkat tangan. Yang punya pesawat? Helikopter? Ya, pesawat handphone ya betul juga. Saya mau tanya ya saudara, kalau baru beli motor, baru beli mobil, kemudian rusak, ngeselin banget, makan hati, bener loh. Saya lihat Pastor Bobby itu makan hati loh. Capek gitu loh kayaknya lo ngurusin motor gitu. Sebab ini motor gede lebih susah kalau rusak daripada motor kecil. Kenapa? Dia lebih rumit sistem kelistrikannya dan macam-macamnya, rumit. Kalau motor kecil tuh lebih gampang, ya karburator lebih gampang daripada otomatis, betul? Jadi dia tuh kesel banget. Nah pertanyaan saya mau tanya begini, next boleh? Ya. Nah ini motor rusak ya. Saya cuma mau tanya begini, saudara-saudara beli motor baru, pesawat, handphone, pesawat radio apa segala macam ya, baru beli nih. Tapi belinya bekas nih, ya kan? Terus rusak, langsung dibuang apa enggak? Belinya lunas loh, nggak pakai kredit, langsung dibuang apa enggak? Perbaiki dulu terus dipakai lagi apa dibuang? Dipakai lagi. Pertanyaannya kalau rusak lagi dibetulin lagi nggak bu? Buang. Saya nggak tanya jual, buang apa enggak? Orang kaya motor buang ya, panggil orang sini, gue udah gak mau nih motor gue, nyusahin gue udah 3 hari ya kan, udah seminggu nyusahin banget, sini nggak kenal gitu kan, panggil, ambil deh, bawa pulang. Ada nggak yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Kalau ada itu nomor handphone saya terbalik, panggil saya aja saya ngambil. Ya kalau ada yang mau dibuang motor, mobil ya lagi rusak, nyebelin, pusing ya, saya akan bantu depresinya saudara. Dengan cara saya akan ambil semuanya. Saya bawa pulang, saya akan betulin, ya kan? Nggak mungkin saudara buang begitu aja kan? Nggak mungkin. Ya, next. Kita baca ya sama-sama 3, 2, 1. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara tahu saudara siapa? Kalau di Alkitab dikatakan masih mending kalau saudara NMAX loh, atau paling nggak expander, atau saudara dibilangnya onta. Kalau di Papua babi lebih berharga, betul? Babi itu sampai digendong-gendong kalau di Papua. Istri aja nggak digendong, babi digendong. Babi luka diberesin ya kan? Bayangin loh. Nah, saudara tahu di Alkitab saudara siapa? Debu. Saudara nggak jauh lebih berharga daripada onta ataupun babi. Benar, menurut Alkitab loh itu yang ngomong. Babi haram aja saudara cuma debu dibandingin babi gitu loh. Ya. Tapi Tuhan sendiri yang bertahta dalam kemuliaannya berkata, dia mengatakan sendiri loh, engkau berharga. Saya sudah belajar Alkitab hampir 15 tahun. Sampai satu titik saya mau bilang begini, tidak ada Tuhan, Elohim, dewa-dewa, gods, nggak ada seperti Tuhan kita.
Tuhan yang lain, dewa yang lain semua minta disembah, saudara. Dia minta disembah dalam kemuliaannya. Dia minta kita bayar harga mahal dalam kemuliaannya. Tapi dia Tuhan kita, dia malah yang dari mulia menajiskan, ya saya bilang nggak najis dia suci, tapi dia mau turun ke kubangan. Saya agak ekstrim kadang-kadang suka ngomongnya. Dia turun ke kubangannya bukan kubangan danau Sunter Indah. Bukan, saudara. Dia turun ke dalam kubangan yang penuh dengan dari seorang yang sangat mulia, dia masuk ke dalam kubangan itu. Saudara bisa tahu hatinya seperti apa? Bukan itu saja, saudara. Setelah dia turun ke dalam kubangan yang tidak mulia itu, dia bahkan mau disiksa oleh orang yang dia samperin, yang dia sudah tahu dia mengasihi mereka, bahkan disiksa oleh orang yang dia cintai. Saudara tahu rasanya seperti apa? Di sini ada anak-anak muda nih ya, tadi yang multimedia anak muda, yang nyanyi anak muda. Saya mau tanya, pernah ada yang putus cinta di sini? Dihianati? Ada nggak? Angkat tangan anak mudanya. Satu, wah yang laki yang nyanyi. Sudah berapa lama dihianati? Enak rasanya dihianati? Lumayan. Ibu pernah dihianati, Ibu? Ibu ini bilang lumayan karena udah lama ini, ya kan? Kalau baru kejadian, Bu, nggak enak rasanya, Bu. Pasti nggak enak. Dihianati itu nggak enak, Ibu. Kita manusia biasa loh. Paling apa sih? Sampai bayarin makan di hotel bintang 5 sama pacarnya sebelum dihianati. Dibayarin makan hotel bintang 5, bintang 7, bintang di langit. Enggak kan, baru baso lah ya. Baru bayarin baso aja, dihianatin sakitnya luar biasa loh, saudara. Ya kan? Coba saudara bayangin nggak Tuhan kita turun, dihianati dengan cara disiksa oleh orang yang dia datang untuk dikasihi. Saya mau bilang pokoknya nggak ada dah. Benar, saudara kalau belajar terus tentang Tuhan kita, saudara akan berlutut nangis di hadapan dia. Itu baru cinta yang murni. Cinta saudara yang murni keluar karena dia, cintanya itu begitu luar biasa, membuat kita tuh bisa nangis. Amin. Jadi saya cuma bilang begini, kalau seseorang dunia saja seperti Pastor Bobby yang pernah keluar penjara, tentu bukan orang yang terlalu baik hidupnya, istilahnya bukan dari kecil dia orang baik ya, hanya orang daging saja, dia beli benda mati. Tapi begitu benda mati ini rusak, karena dia sudah beli lunas ya, sayang dibuang. Cari duitnya susah ya kan. Dia tetap mengasihi kendaraan ini loh. Dia nggak bilang sama saya, capek pastor, nyusahin saya banget, udah nggak punya duit lagi minjem ke orang-orang untuk betulin. Udahlah buang aja lah. Enggak, saudara. Dia tetap mikirin, dia tetap nyariin bengkel yang paling terbaik. Jadi masuk ke bengkel resmi nggak bisa, makanya hari kedua dia masukin bengkel yang lain. Dia pikirin dengan susah payah, saya lihat di mukanya tuh bete banget. Begitu benar, mukanya sumringah untuk naik kendaraan ini lagi. Bahagia. Saudara lihat, manusia daging terhadap benda mati yang telah dia beli lunas, dia begitu mengasihi. Terlebih lagi saudara yang telah dibeli lunas oleh Tuhan kita yang maha mulia, yang tidak punya daging sedikit pun, dia menjadi daging dengan kesuciannya, supaya dia menjadi setara dengan kita. Saya cuma bilang wow aja nggak cukup, haleluya aja nggak cukup, saudara, nggak cukup. Saya hanya bisa menangis dalam hati saya kalau melihat betapa Kristus lakukan hal itu dengan luar biasa. Saudara tahu bahwa saudara semua motor bekas? Ada yang baru di sini? Semua motor bekas, semua motor yang tidak layak. Saudara itu motor yang tidak layak. Karena Roma 3 ayat 23 bilang apa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Saudara semuanya bekas. Bekasnya nggak kayak motor Pastor Bobby loh, masih bagus loh didandanin. Saudara bekasnya seperti budak dan bahkan lebih tidak mulia daripada budak. Dan saudara dicintai oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Next. Oke, nah kalau beli motor, kemudian ada buku garansinya nggak, saudara? Ada ya. Kalau zaman dulu, zaman saya ya, zaman Pastor Petrus ya, mungkin zaman Bapak ya Pak,
kayaknya usianya seusia saya nih, kayaknya Bapak lebih tua dari saya. Ya, Bapak ya beli kendaraan, ada buku garansinya nggak Pak? Tuh kayak di situ digambarin ya Pak ya. Bukunya kecil ya Pak, betul? Ada 2 biasanya ya. Kalau yang anak zaman sekarang kalau beli dia bukunya dalam bentuk elektronik biasanya sekarang. Ya. Kalau yang zaman dulu dikasih buku 2, 1 buku panduan garansi, jadi motornya harus begini, servisnya kapan gitu loh. Ya. Terus ada lagi 1 buku yang buat dicap kalau sudah di servis. Sama kayak Alkitab. Sama. Di Alkitab ada buku yang namanya Kitab Kehidupan yang ditulis oleh darah Yesus. Ya. Dan kita juga punya apa? Kitab Kehidupan, saudara sudah ditulis. Tapi juga ada yang namanya panduan garansi dalam hidup di dunia ini. Apa namanya? Firman Tuhan, Alkitab. Amin. Ada buku panduan garansi. Ya, motor punya buku panduan garansi, saudara. Ya, itu ada tulisan garansi sampai mesin 30.000 km. Itu lumayan lama loh, 30.000 km. Ya. Jadi ada panduan garansinya. Ada juga panduan garansi yang secara tidak tertulis. Misalnya gini, kalau saudara punya motor, punya mobil, terus saudara nekat cemplungin ke danau Sunter, berusaha mau jalan di tengah-tengah danau, bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Ya, begitupun saudara. Ya, saudara anak Tuhan, anak terang, saudara harus tahu jalannya ada di mana. Ngerti nggak? Jangan sembarangan gitu. Memang nggak bisa. Untuk motor yang benda mati aja ada tekniknya dan ada garansinya, ada panduannya. Terlebih lagi kita yang jauh lebih berharga daripada motor. Betul? Makan sembarangan boleh nggak? Tiap hari gorengan, tiap hari gula. Anak-anak ABG sekarang nih, anak saya selalu saya nasehatin ya Jen. Apa Jen yang Deddy suka nasehatin Jen? Hah? Minuman, ya ada sampai hafal karena saya berfirman terus setiap hari. Ya serius, minuman apa yang jangan diminum kalau anak ABG sekarang? Boba, Starbucks bu. Boba masih 20.000, Starbucks 50.000. Udah diabetes, kantong saya lunas gitu ya. Ya terus udah gitu pulang minum lagi coffee mix. Apa sih anak-anak sekarang? Apa sih Jan yang kamu suka Jan? Itu semua anak remaja seumuran kamu minum. Yang di rumah kamu minum saset. Good Day. Sini siapa yang suka Good Day? Baju kuning, demen Good Day. Baju hijau, demen Good Day. Starbucks. Boba, berarti boba. Ya. Enggak juga ya? Nah, oke deh. Berarti anak sini baik-baik ya Pak Petrus ya. Good. Karena apa? Diabetes. Alkitab bilang apa? Buku panduan kita bilang apa? Amsal. Jangan makan sembarangan lah istilah bahasa saya ya. Atau kamu taruh pisau di leher. Ya, kolesterol, ya. Kita udah siap Pak, jangan padang terus tiap hari. Padang terus tiap hari karena enak kan, santan ya. Nah, udah. Selesai sebulan kemudian. Makannya jeroan terus ya kan, encok ya pokoknya udah gitu. Ada buku panduan garansi kita. Ya, panduan hidup kita yaitu Alkitab. Next. Oh ya, belum. Sorry, sebelum. Kita baca dulu ayatnya, ini yang B-nya. Mari 3, 2, 1. Yes. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kadang-kadang kalau baca ayat ini ya, banyak anak muda terutama nih ya. Sekolah minggu dia masih belum tahu dosa. Begitu dia beranjak dewasa, biasanya di atas 5, 12, dia sudah mengenal dosa. Kemudian tidak diajarkan dengan baik tentang identitas mereka yang menjadi anak, tapi mereka bisa saja salah. Itu harus diajarin loh, orang tua ya. Cucu, kamu tuh anak Tuhan. Saya selalu bilang sama anak saya, dedimu gak sempurna. Kita masih bisa bertengkar, dia bisa kecewa sama saya. Tapi saya selalu bilang, Tuhan Yesusmu selalu sempurna mencintai. Saya selalu tekankan tentang Tuhan Yesus, bukan saya. Saya khotbah di sini. Belum tentu dia ngeliatin saya juga. Belum tentu dia bangga juga sama saya, karena dia tahu hidup saya 24 jam. Betul? Tapi saya selalu bilang Tuhan Yesus mau mengasihi. Ya, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Ya, jadi setelah kita beli lunas, ya, kita pasti ada kayak motor, ada bisa rusak segala macam. Tapi ada buku panduan garansinya, ada bengkelnya yang bisa ngebetulin. Ya, seperti saya bilang, Pastor Bob yang daging saja, dia begitu mencintai motornya.
rusak dibetulin, tabrak dikit dibetulin, lecet dikit digosok-gosok. Supaya apa? Supaya cantik dan supaya indah. Bener. Saya mobil juga kemarin lecet nggak tahu gara-gara apa. Saya gosokin pakai kit sampai nggak kelihatan. Capek, keringetan, kesel loh di hati. Siapa yang lecetin gitu loh? Saya nggak kesel sama mobilnya, saya ngeselin siapa yang lecetinnya. Saudara ngerti nggak kalau saya ngomong begini kira-kira Tuhan seperti apa? Saudara tidak marah kepada saudara. Tuhan marah, kesel sama siapa yang bikin saudara rusak. Kalau mau tahu tuh, makanya dibilang apa? Dia menghancurkan kepala ular di atas kayu salib. Dia marah kepada iblis yang telah menipu saudara. Dan kemudian karena dia tahu bahwa di dunia ini masih fana, saudara masih tubuh fana, walaupun identitas saudara sudah kekal, dia berikan buku panduan garansi yang disebut Alkitab. Nah, anak muda zaman sekarang kalau dengar firman, jangan saudara merasa bahwa Tuhan kasih perintah, seolah-olah mengekang saudara. Tanamkan dalam hati saudara, nanti saudara kalau udah seumuran saya baru tahu bahwa firman Tuhan itu baik adanya. Betul? Orang tua kalau nasihatin, nak jangan pacaran nak, nikmati dulu masa mudamu. Nggak mau dengerin, tetap pacaran, ternyesal putus. Karena pacarannya masih pakai emosi, bukan pakai, oh iya gue mau nikah gitu, bukan mikir gitu. Betul nggak? Kita orang tua waktu ngeliat dia pacaran, pulang malam, sakit gitu loh. Ya kan? Sakit gitu loh, kita sebagai orang tua, betul? Bapak di surga seperti apa? Alkitab bilang apa? Elohim Roh Kudus berduka. Tuhan yang sempurna bisa berduka loh karena cintanya bagi kita. Dia nggak marah loh saudara, dia berduka. Dia tidak membuang saudara loh, no? Nah, anak-anak muda selalu dengerin ya. Firman Tuhan yang diberikan kepadamu, termasuk kita yang orang tua. Firman Tuhan yang diberikan kepadamu bukan untuk mengintimidasimu, bukan untuk membuat kamu tuh terkekang, bukan saudara. Firman Tuhan jelas bilang apa? Dia akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Sejauh langit dan bumi rancanganmu dan rancanganku. Dia mau menjadi saudara berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi saudara nggak mau ngikutin panduan garansi hidup saudara. Saudara mau jadi kepala, saudara mau jadi bos, saudara mau jadi orang hebat. Tapi saudara tidak memalingkan wajah saudara kepada Bapa Yahweh, tidak memalingkan wajah saudara, pikiran saudara, mata saudara untuk membaca panduan garansi. Di sini yang anak-anak muda, yang masih ABG, saya ABG, angkatan babe gue. Umur berapa yang baju kuning? 14 tahun, wow. Yang baju hijau? 13 tahun. Bapak yang baju hitam. Kayaknya ini kakeknya yang baju kuning nih, kayak soalnya udah disayang-sayang dari tadi. Ya, kayaknya udah disayang-sayang rambutnya, kayaknya kakeknya. Ya, betul, opanya. Bukan? Oh, oke. Salah. Kayaknya opa juga masih muda nih. Oke? Ya, saudara baca semenjak dari muda, serius. Saya kalau tahu hari ini saya jadi hamba Tuhan, saudara, next time kalau saya diberi kesempatan saya kesaksian tentang hidup saya. Saya orang yang rusak, yang sangat rusak, yang sebenarnya tidak layak jadi pendeta. Jadi pendekar cocok. Tapi Tuhan bisa angkat saya jadi pendeta. Benar, kalau saudara tahu status saya, saudara akan bilang saya nggak cocok jadi pendeta. Saya bilang dalam hati saya, kalau saja saya seumuran kamu waktu itu, benar, saya mau ikut jalan Tuhan. Tapi saya tahu, saya tetap sin nature. Ya, Bapak Gereja semua bilang, bersepakat bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Kecenderungan kita berbuat dosa. Berbuat baiknya pun juga sesuai dengan kehendak kita. Gue mau nolong orang nih supaya gue masuk surga, egos banget. Jadi lu berdoa banyak supaya orang banyak sakit, lu banyak nolong orang, lu yang masuk surga, orang pada mati semua gitu. Baiknya tuh menurut standar lu gitu. Jadi baiknya pun sin nature kita, nggak ada. Roma 3:23 semua manusia telah berdosa. Tapi saudara dibenarkan, amin. Dibenarkan loh. Amin. Ya, jadi buat adik-adikku, anak-anakku di tempat ini, serius. Kamu boleh baca firman Tuhan tiap pagi, renungan. Serius. Nggak lama kok, cuma 5 menit.
Nggak lebih lama dari masak Indomie. Betul nggak? Lapar lo masak Indomie. Lo lapar lo beli burger bisa pesan 15 menit. Baca Alkitab 15 menit. Kalau nggak ngerti tanya pastor. Saya beri kesaksian hari ini, direkamkan di YouTube. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Hari ini kalau saudara masuk dalam penderitaan, jangan khawatir selama saudara hidup di dalam Tuhan. Karena dia Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Oh, Tuhan nggak ngerti, siapa bilang? Saudara menderita pernah sampai lututnya pecah? Belum kan? Yesus sudah pernah. Saudara punya pano aja gatel seminggu aja keselnya setengah mati, baru pano. Tahu Yesus kita? Kulitnya sampai tercabik-cabik buat saudara. Dia sudah tahu penderitaan saudara. Dia menyertai saudara. Dan akan mengangkat saudara. Amin? Jadi ini adalah dia tentang panduan garansi. Next. Kelihatan nggak saudara? Saya sih nggak kelihatan ke belakangnya, kejauhan. Ya kita baca ya 3:21, Yohanes 14:15, 3:21. 1 Yohanes 3:23-24, 3:21. Sebagai penutup saya mau cerita begini. Dulu saya waktu masih muda, saya Kristen keturunan keempat. Kakek saya dari Cina sudah bertobat karena penginjilan beberapa tokoh Cina yang terkenal ya. Jadi saya keturunan keempat, tapi saya Kristennya KTP, saudara. Saya sekolah minggu nggak? Sekolah minggu. Dan sekolah minggu walaupun KTP nggak pernah ada yang sia-sia ya. Karena apa yang diajar tuh tertanam. Dia tinggal berbuah saja, dan hari ini saya jadi buah. Ya, amin. Ya, jadi saya cuman Kristen KTP, saudara. Saya tahu banyak firman. Tapi ceritanya begini, saudara. Entah kenapa iblis jago menuduh. Sampai akhirnya saya lahir baru tahun 2007. Saya masuk ke dalam kegerakan karismatik. Pria sejati. 1, 2, 3. Cuman satu. Ya, saya masuk ke dalam kegerakan pria sejati, saya bertobat lahir baru di sana. Benar-benar lahir baru. Kalau lahir baru tuh kita bisa rasakan kita lahir baru. Saya lahir baru. Ya, kemudian saya diajar firman-firman, tapi ada yang namanya gerakan fundamentalis. Gerakan fundamentalis itu apa, saudara? Gerakan fundamentalis adalah saudara harus benar-benar hidup apa istilahnya itu ya, progressive sanctification ya. Tapi yang radikal gitu loh. Jadi saudara harus sampai nggak boleh nonton TV, nggak boleh nonton film setan. Pokoknya benar-benar nggak boleh berdosa total. Atau saudara akan menghujat Roh Kudus. Nah, itu juga dulu saya salah. Sampai 10 tahun pelayanan saya yang radikal. Saudara tahu saya pelayanan tukang mabok nih di satu tempat gitu. Saya duduk di sana, duduk sama mereka setiap pulang pelayanan jam 12, sampai jam 2 saya duduk di sana. Saya kasih tahu, semua saya bikin bertobat, saya baptis sampai tutup tokonya. Saya radikalnya kayak begitu, saudara. Saya radikalnya sampai kayak begitu loh. 10 tahun kemudian pelayanan saya bilang begini, Tuhan, saya nggak layak di hadapan. Saya nggak pernah bisa suci, nggak pernah bisa kudus. Setiap melanggar lalu lintas, saya nggak enak banget hatinya. Padahal di Indonesia siapa sih nggak melanggar lalu lintas? Om, naik motor melanggar lalu lintas nggak? Hah? Pasti melanggar, jangan bilang enggak. Di Indonesia nggak ada yang nggak melanggar. Nggak ada. Nih ya, kalau nggak percaya, nih saya berhenti, pas banget di garis, ya kan? Di belakang Tantan Tintin, mikrolet. Terus saya nengok ke belakang, mau ngapain? Gue mau lewat. Saya diam aja nggak bisa, masih merah. Tin, kan nggak enak kan nanti kan? Kalau nggak mau, ke depan juga melanggar. Garis lurus, jangan dilewatin, kita begini. Nggak ada, semuanya melanggar. Ya, sampai saya satu hari saya bilang, Tuhan, saya nggak layak. Saudara tahu, kemudian saya masuk kenalan sama orang seberang. Setahun loh saudara saya. Hati-hati loh saudara, pengertian yang salah. Tapi karena saya anak, saya balik lagi saudara. Serius.
karena saya anak. Saya balik lagi ke rumah. Dengan pengertian yang baru, saya akhirnya sekolah S1, S2. Saya sekolah bukan karena suatu karir, saudara. Saya bukan suatu karir, Bu. Pastor Petrus sekolah, karir ya Pak? Kalau saya bukan karir. Kalau saya, karena saya mau tahu nih pengajaran yang benar ini kayak apa. Saya kuliah umur 45 loh saudara. Saya mau tahu seperti apa pengajaran yang benar. Sampai saya dapetin, hari ini saya tahu tentang identitas yang kuat, walaupun kita masih bisa bersalah. Seperti yang tadi motor, rusak seperti apapun, tetap yang punya akan betulin. Kita pasti dibetulin. Dan tidak akan pernah dibuang, saudara. Karena kita terlalu berharga. Saya mau tutup anak saya, Jen. Ya. Kemarin dia nonton, waktu saya udah habis ya? Oh sudah kelewatan. Oke, sedikit kesaksian boleh? Boleh ya Pak ya? Anak saya kemarin nonton Suga. Nonton Suga itu salah satu BTS ya, anak muda pasti tahu ya. Harganya mahal saudara, mahal banget. Ceritanya saya nonton TikTok, ada yang namanya Coldplay, ya. Bulan September nih, ini kayaknya sangkatan saya lah Coldplay ya. Ternyata intinya yang jual tiket Coldplay itu banyak yang palsu dan banyak tertipu sekitar 700 juta. Saya kan takut dong, takut kehilangan 3 juta lebih. Oke, saya bilang sama anak saya memberi firman kepada anak saya sebagai orang tua. 1, beli tiket langsung di tempat. Walaupun dia pakai calo akhirnya, karena habis tiketnya, dia pakai calo. Beli di tempat, kedua verifikasi dengan panitianya, betul? Saya takut dia ditipu. Itu saya berfirman. Itu namanya saya berfirman supaya apa? Dia sukacita menikmati pentas musik itu. Dan dia ikuti saudara. Kalau dia nggak ikutin kira-kira apa yang terjadi? Kena tipu. Jutaan hilang, saya cuma berduka. Saya sedih. Sedih lah, lumayan tuh duit kan. Tapi pertanyaan apa saya uang sekolahnya langsung saya berhentiin? Enggak. Dia minta makan saya langsung, enggak makan. Kemarin difirmanin lu masih nggak mau dengerin Dedi. Bandel. Udah makan sendiri, cari duit sendiri gitu. Enggak saudara, saya tetap kasih dia makan. Nah itulah dia firman Tuhan. Itu menuntun kita, menuntun jalan kita. Amin. Jadi sekali lagi saudara adalah barang bekas yang telah dibeli, lunas dibayar, saudara dari budak menjadi anak. Dan saudara punya buku panduan garansi. Jangan pernah tinggalkan buku panduan garansi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus terus menerangi hati mereka. Aku percaya apapun firman Tuhan, kebenaran-Mu yang kekal, yang telah disampaikan kepada mereka, ketika mereka telah membuka hatinya, dan ketika semua telah ditaburkan, semua akan bertumbuh oleh karena Engkau, dan akan berbuah-buah berlipat kali ganda. Aku akan melihat pekerjaan-Mu yang ajaib, walaupun sekedar firman. Satu hari nanti, kebenaran akan nyata di dalam hidup mereka. Dan akan berbuah. Dan kami akan melihat, para orang tua akan melihat betapa indah buah yang telah dihasilkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, Elohim ketiganya yang Esa. Sungguh nikmat pekerjaan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang sudah disampaikan. Kami sungguh percaya kami adalah ciptaan baru yang telah ditebus dan diperkenan luar biasa oleh Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan. Yang terbaik kami mau beri kepadamu sebab Engkau telah memberi yang terbaik buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita saksikan ya. Ya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri dengan sukacita. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause with you give me strength. Nothing is impossible, through you blind eyes are open.
that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible for our God. This Jesus Christ. I'm not gonna live by what I see. Oh, I'm not gonna live by what I hear. Deep down, Deep down, I know that you're here with me, with me. know that you You can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, amin. Mari yang percaya semua aja kita sama-sama katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Tangan kami terangkat. Oh, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. nothing is impossible. Through you, Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe once more. Yes, Lord. I believe, I believe, amen. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sorak-sorak buat Tuhan jiwa Yesus yang berkuasa. Haleluya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita angkat tangan kita. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu dan anak-anakmu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan baik dan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.